Sang Xiaomei sedang hendak mendorong Zizi untuk mengerjakan hal yang seharusnya, memotong gembok besinya juga agar pintu bisa dibuka. Tapi Zizi tiba-tiba menarik tangannya. Kalau begitu gunakan bom atom itu, pukul balik bangsa pulau ke kampung halaman mereka. Nyonya. Ini adalah pertama kalinya Sang Xiaomei mendengar Zizi memanggilnya Nyonya sejak dia datang menyelamatkannya selama ini. Sepertinya kejahatan bangsa pulau di dunia binatang ini sudah sampai pada titik di mana semua orang ingin mengusir mereka kembali ke kampung halaman. Bahkan Zizi pun tidak terkecuali. Aku memang ingin melakukannya, sayangnya sekarang aku belum punya kemampuan itu. Sang Xiaomei tidak terus terang mengatakan bahwa nyawanya sudah sangat sedikit. Bertahan hidup saja sudah sangat susah, apalagi bicara soal menukarkan bom atom. Satu butir saja membutuhkan 99 poin nyawa. Tiket penukarannya pun membutuhkan 50 juta lembar. 99 poin nyawa itu sama saja dengan langsung mengakhiri hidupnya. 50 juta lembar tiket penukaran. Dengan cara dia menabung sekarang ini, perkiraan 10 tahun baru bisa terkumpul. Belum sempat dia memikirkannya lebih jauh, Zizi sudah lebih dulu cemas untuknya. Lalu apa yang kamu butuhkan agar bisa punya kemampuan seperti itu? Bisa kamu beritahu aku bisa membantumu. Sang Xiaomei menoleh dan memandang Zizi dengan penuh pertimbangan. Meski dia terlihat mudah diajak bicara, bertahun-tahun menjadi artis sudah membentuk kepribadiannya menjadi seseorang yang tidak mudah mempercayai orang lain. Juga membuatnya sangat menjaga privasinya. Karena itu, rahasia besar yang menyangkut dirinya sendiri tidak akan pernah dia ceritakan kepada orang luar. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Selama aku bisa terus hidup dengan baik, kemampuanku akan semakin kuat. Perkataannya itu tidak sepenuhnya bohong. Karena selama nyawanya terisi ulang, kemampuannya memang akan terus meningkat dan menjadi lebih kuat dari sekarang. Rupanya kamu juga bisa mati. Lalu apa yang harus dilakukan agar kamu tidak mati? Zizi kembali bertanya dengan penuh kekhawatiran. Sang Xiaomei menggaruk kepalanya. Selama aku tidak menguras nyawa untuk bertempur, aku bisa hidup lama. Setiap kalimatnya adalah campuran antara kebenaran dan kebohongan. Dia ingin sedikit mengungkapkan kelemahannya agar Zizi mau melindunginya. Tapi sekaligus dia khawatir kalau rahasianya terbongkar justru akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, setelah dia jujur kepada Zizi seperti itu, timbangan di dalam hati Zizi sudah mulai berubah dengan jelas. Zizi yang tadinya berdiri teguh di pihak Raja Jiaoren mulai membayangkan kemungkinan lain. Sebuah kemungkinan yang tidak hanya bisa menyelamatkan suku Jiaoren, tapi juga bisa melindungi seluruh suku binatang selamanya dari penindasan bangsa lain. Cepat potong gemboknya sekalian. Sang Xiaomei tidak larut dalam angan-angan tentang masa depan. Pikirannya selalu jernih. Dengan tenang dia menginstruksikan Zizi. Kali ini Zizi tidak lagi mempertanyakan perkataannya. Dia langsung menggunakan tang itu untuk memotong gembok besi. Lalu mereka memotong rantai yang melilit itu menjadi beberapa bagian. Dengan hati-hati mereka melepas ketiga lapisan pengaman pintu itu satu persatu. Lalu dengan perlahan membuka pintu kecil dapur itu. Pintu kecil itu langsung menghadap ke gang kecil di luar. Gangnya sangat sempit, lebarnya hanya sekitar 1 meter. 2 orang berjalan beriringan pun sudah sangat susah. Kita kabur sekarang. Sang Xiaomei tidak terlalu menyukai King Li. Dia terus khawatir King Li akan membuat masalah. Tapi Zizi justru ragu-ragu. Meski terlihat keras hati, saat benar-benar harus meninggalkan sesama sukunya, dia tidak bisa sekeras itu. Bagaimana kalau kita bawa dia sekalian? Kalau di tengah jalan dia membuat masalah, aku yang akan melepaskannya. Kali ini Zizi yang memberikan King Li satu kesempatan lagi. Kini giliran Sang Xiaomei yang ragu-ragu. Pasukan anjing taring sangat sulit dihadapi. Membawa King Li pergi risikonya terlalu besar. Tepat saat keduanya masih dalam kebimbangan, dari halaman depan tiba-tiba terdengar suara bibiding. Sekarang tidak ada yang bisa pergi. Di mana kalian? Sudah waktunya latihan dilanjutkan.
Wajah Sang Xiaomei dan Zizi serentak berubah. Mereka langsung bergegas kembali ke halaman depan. Sesi latihan kali ini masih mengupas kulit anggur. Sang Xiaomei kembali ikut mencoba dengan bersemangat, ingin menguasai kemampuan itu. Tapi tidak lama dia menyerah. Lidahnya sudah pegal dan tetap tidak berhasil mengupas satu buah pun. Sementara itu Zizi yang di mata Bibi Ding dianggap sebagai murid paling berbakat, waktu yang dia butuhkan untuk mengupas kulit anggur semakin singkat. Sampai Bibi Ding memuji-mujinya habis-habisan, mengatakan suatu hari nanti dia pasti akan membuat para putri dan nyonya besar tidak bisa melupakannya seumur hidup. Sang Xiaomei benar-benar sangat penasaran bagaimana Zizi melakukannya. Dengan penuh rasa ingin tahu dia meminta Zizi untuk mengajarinya. Kamu sebenarnya bagaimana caranya? Bisa tidak ajari aku? Zizi menatapnya dengan sorot mata yang membara dan berkata, ini tidak bisa dipelajari hanya dengan melihat. Harus dirasakan langsung. Dirasakan. Sang Xiaomei langsung merona merah. Tidak melanjutkan pertanyaannya. Ternyata meski belum berubah wujud, hal-hal yang seharusnya dimengerti Jiao Ren tetap saja mereka mengerti semua. Zizi menggoda Sang Xiaomei seperti itu sekarang, tapi Sang Xiaomei tidak berani menyimpulkan itu sebagai tanda bahwa Zizi menyukainya. Selama Zizi belum berubah wujud untuknya, Sang Xiaomei tidak akan mau berasumsi terlalu jauh bahwa Zizi menyukainya. Di sisi mereka, King Li masih terus disiksa sampai menangis dan meraung-raung. 1 jam kemudian, Bibi Ding pun ikut kelelahan. Sambil menggerutu dia keluar dari kamar King Li. Hari ini benar-benar sial. Ketemu orang yang bodoh sekaligus keras kepala. Dengan kemampuan seperti dia pun masih mau melayani orang. Para nona-nona besar itu kan tidak suka orang yang kaku seperti batang kayu. Sudahlah. Bibi, minum air dulu. Sang Xiaomei melihat momen yang tepat dan menyodorkan segelas teh segar yang baru diseduh ke tangan Bibi Ding. Bibi Ding dengan ragu melirik ke meja. Sang Xiaomei langsung menjelaskan. Aku menyeduhnya menggunakan daun teh dan perlengkapan teh yang Bibi biasa pakai. Kalau Bibi tidak suka, aku seduhkan yang baru. Setelah dia berkata begitu, Bibi Ding membandingkan teh di tangannya dengan sekali lagi. Memang teh yang sudah dikenalnya. Anak cerdik, pantas saja Wusan mengutusmu mengawasi 2 orang Jiao Ren ini. Bibi Ding memuji Sang Xiaomei sekali, lalu mendongak meminum seteguk teh di cangkirnya. Rasanya sepertinya tidak berubah, tapi sepertinya lebih harum dari sebelumnya. Bibi Ding menunduk meminum seteguk teh lagi. Lalu tanpa peringatan, cangkir teh di tangannya jatuh berdenting ke lantai. Dia pun roboh diam-diam ke tanah. Kedua matanya terpejam rapat, tidak mengeluarkan suara apapun. Zizi dengan sangat terkejut melirik sebentar ke arah Bibi Ding yang sudah tergeletak. Lalu memindahkan pandangan ke Sang Xiaomei. Setiap kali dia bertindak selalu begini tidak terduga. Bawa dia ikut. Sang Xiaomei menginstruksikan Zizi. Zizi pergi ke kamar sebelah dan membawa King Li keluar. Saat King Li keluar dari kamarnya, rambutnya berantakan dan matanya tidak fokus. Sudah jelas dia sudah diperlakukan cukup berat. Meski dalam kondisi seperti itu, kata pertama yang dia ucapkan saat melihat Sang Xiaomei adalah, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mencemarkan nama suku Jiao Ren. Aku akan menjaga kesucianku. Sang Xiaomei mendengarnya hanya ingin tertawa. Kakak, kamu bahkan belum berubah wujud. Kamu sebenarnya peduli dengan apa? Tubuh kami Jiao Ren hanya boleh disentuh oleh orang yang kami cintai. Sang Xiaomei merasa seperti berbicara dengan orang yang tidak nyambung. Menghadapi orang seperti King Li yang sudah dicuci otaknya sampai tidak mau percaya apapun yang orang lain katakan, dia pun malas berdebat lebih jauh. Di perjalanan nanti tutup mulutnya. Jangan sampai dia bikin masalah untuk kita. Sang Xiaomei sudah memperhitungkan semua kemungkinan. Tapi masalah baru tetap saja terus bermunculan. Saat mereka kembali ke dapur, ternyata gadis kecil suku rubah yang dilatih Bibi Ding itu juga ada di sana. Dia berdiri di depan pintu kecil itu, memandang Sang Xiaomei dan yang lainnya dengan mata penuh permohonan. Tolong bawa aku juga.
Sang Xiaomei tahu sekarang bukan saatnya untuk berpikir panjang. Gadis itu sudah mengetahui pintu keluar ini sudah dibuka oleh mereka. Meski Sang Xiaomei tidak membawanya, dia akan tetap pergi sendiri. Daripada terpencar dan menambah risiko, lebih baik langsung ambil keputusan dan membawanya pergi sekalian. Itu justru akan membuat risikonya lebih terkendali. Kita bisa membawamu, tapi kamu harus ingat, sepanjang perjalanan kamu harus mengikuti instruksiku. Sang Xiaomei berkata serius kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu dengan mantap mengangguk. Aku pasti akan mengikuti instruksi Anda. Tidak akan bertindak sendiri. Baik, ganti baju dulu. Setelah sepakat dalam beberapa kalimat singkat, Sang Xiaomei dengan sigap mengeluarkan pakaian yang paling disukai warga kota Matsushita dari ruang penyimpanannya. Dia menyamarkan penampilan setiap orang satu persatu. Lalu membawa mereka bergerak cepat melewati gang sempit dan muncul di jalan besar. Di jalanan itu orang-orang berlalu lalang. Pasukan anjing taring bercampur baur di antara mereka. Tidak ada yang berani membuat masalah di bawah pengawasan mata pasukan anjing taring. Seluruh kota Matsushita dipenuhi oleh ketenangan yang aneh dan mencurigakan. Warga kota Matsushita berbeda dengan warga kota Jie. Penindasan yang mereka terima jauh lebih tidak manusiawi dari warga kota Jie. Tapi mereka tidak berani mengucapkan satu kata pun yang jelek tentang geng Matahari Merah kota Matsushita. Karena siapapun yang berani bicara jelek tentang geng Matahari Merah, tidak akan ada yang tidak langsung dikejar dan digigit oleh pasukan anjing taring. Nasibnya tanpa terkecuali akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Setiap tahun orang yang mati digigit pasukan anjing taring di kota Matsushita tidak bisa dihitung jumlahnya. Orang-orang yang masih hidup menjalani hidupnya dengan sangat mati rasa. Setiap harinya berjalan di atas kekhawatiran. Bahkan satu kata pun tentang anjing pun tidak berani mereka ucapkan. Apapun yang diminta geng Matahari Merah, semua harus diberikan. Perempuan-perempuan di kota Matsushita sudah lama menjadi milik eksklusif para penguasa. Ada keluarga yang anak perempuannya pun sudah sejak kecil diambil oleh penguasa untuk dijadikan selir. Selain di jalan utama, di gang-gang kecil itu bergelimpangan pria lanjut usia, orang-orang terlantar, dan anak-anak. Tubuh mereka tinggal tulang terbalut kulit. Matanya kosong melompong, seperti orang yang tidak lagi berpikir. Hanya menatap lurus ke arah orang yang lewat sambil berharap ada pejabat yang lewat dan memberi mereka sedikit makanan. Sang Xiaomei membawa Zizi dan yang lainnya berjalan menuju luar kota. Semakin jauh berjalan, semakin banyak orang terlantar yang dia lihat. Bahkan banyak yang sudah kelaparan dan tergeletak di pinggir jalan tidak bisa bangkit lagi. Dia tidak berani melunak hatinya. Tidak berani berhenti melangkah. Tapi tetap saja ada satu dua kalimat yang menyayat hati terdengar masuk ke telinganya. Dia mendengar sepasang kakek cucu yang sedang terlantar membicarakan tentang dirinya. Kakek, kata orang-orang kota Jie sudah dibebaskan oleh iblis. Katanya warga di sana punya makanan yang tidak habis-habis dan koin yang tidak ada ujungnya. Bodoh, itu semua bohong. Mana mungkin ada hal sebaik itu di dunia ini. Orang yang sudah lama tenggelam dalam keputusasaan bahkan sudah kehilangan kemampuan untuk mendambakan kehidupan yang baik. Saat kebaikan benar-benar terjadi, reaksi pertama mereka justru menyangkalnya. Hati Sang Xiaomei dipenuhi kesedihan yang tidak berdaya. Nyawanya tinggal 10%. Dia tidak berani berjudi. Kalau tidak bisa mengisi ulang nyawa, dia pun akan mati juga. Dengan hati yang keras dia tidak mau melirik ke arah orang-orang yang terlahir di neraka itu. Dia fokus membawa Zizi dan yang lainnya terus melangkah ke depan. Pintu gerbang kota sudah terlihat 100 meter di depan. Sebentar lagi mereka bisa keluar. Tapi tiba-tiba di jalan besar itu meledak sebuah kerusuhan. Pasukan anjing taring berdatangan dari segala penjuru dan menangkapi orang sembarangan. Orang yang berani melawan langsung digigit oleh pasukan anjing taring itu di tempat. Suasananya sangat mengerikan. Seketika semua orang di jalanan berlarian panik. Wajah setiap orang dipenuhi kepanikan hidup mati. Awalnya Sang Xiaomei mengira mereka sudah ketahuan kabur. Tapi setelah mendengar dengan jelas keributan di jalanan,
barulah dia tahu bahwa pasukan anjing taring tidak menyadari pelarian mereka. Mereka menangkap orang untuk urusan yang lain. Para manusia binatang yang tahu situasinya sambil berlari panik menjelaskan kejadiannya kepada sanak saudara mereka. Cat hijau di tangan Tuan Kawashima tidak bisa dihapus. Dia mencari orang untuk mencoba obat penghapusnya. Sudah banyak dokter dan tabib geng Matahari Merah yang memformulasikan obatnya. Orang-orang yang dijadikan kelinci percobaan banyak yang mati. Tubuh orang yang mati itu dagingnya membusuk semua. Jangan mau dijadikan percobaan obat. Kalau mau pergi akan meninggal dengan seluruh tubuh membusuk. Para manusia binatang yang tadinya tidak tahu apa-apa, begitu mendengar kebenaran yang sesungguhnya semuanya berlarian semakin kencang. Seketika semua orang di jalanan saling ketakutan. Masing-masing berusaha bersembunyi ke gang-gang di pinggir jalan. Para orang terlantar di gang-gang itu banyak yang terinjak-injak oleh orang yang tiba-tiba menyerbu masuk ke gang dan sudah tidak bernyawa. Pemandangan itu seperti kiamat yang datang. Sungguh sangat kejam. Sang Xiaomei melihat pasukan anjing taring itu bertubuh mirip manusia binatang, tapi seperti anjing gila menerkam dan menggigit orang ke sana kemari. Begitu berhasil menggigit seseorang mereka malah tersenyum puas sambil melolong kegirangan. Tidak manusia tidak anjing. Sudah tidak ada setitik pun sifat manusia yang tersisa. Kota Matsushita ini sudah sejak lama menjadi neraka yang berjalan. Hati-hati. Sang Xiaomei tiba-tiba ditabrak oleh manusia binatang yang berlarian. Zizi langsung mengulurkan tangan melingkari pinggangnya dan menopangnya. King Li yang berdiri di samping menyaksikan itu. Matanya seperti bisa menyemburkan racun. Menyaksikan pemandangan neraka seperti itu, tapi hatinya masih terbenam dalam suka dukanya sendiri. Sama sekali tidak peduli dengan kesengsaraan orang-orang di sekelilingnya. Dia menyukai Zizi. Di dalam hatinya Zizi sudah menjadi miliknya. Bahkan kalaupun tidak bisa, dia tidak bisa membiarkan Zizi berhubungan dengan pramusaji kotor itu. Tiba-tiba segerombolan pasukan anjing taring dari arah pintu gerbang kota menyerbu ke arah ini. Para manusia binatang yang berlari di depan semuanya berbalik berlari ke belakang. Kerumunan saling bertubrukan menjadi satu gumpalan. Sang Xiaomei dan Zizi beserta yang lainnya pun tanpa sengaja terpisah oleh kerumunan. Gadis kecil yang sudah Sang Xiaomei ajak dari tengah jalan itu, karena terus memegangi baju Sang Xiaomei, menjadi satu-satunya orang yang tidak terpisah dari Sang Xiaomei. Sang Xiaomei melindunginya dan bersembunyi di sudut tembok. Di sebelah mereka kebetulan berdesakan kakek cucu yang tadi membicarakan iblis itu. Sang kakek sudah sangat terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dengan punggung membungkuk, dia melindungi cucunya di balik tubuhnya sambil mengingatkan dengan suara tua. Xiao Gang, kalau kakek ditangkap, kamu langsung kabur keluar kota. Lari ke kota Jie. Bukannya kamu bilang kota Jie sudah dibebaskan iblis. Bawa kakek pergi lihat apakah itu benar atau tidak. Tapi kakek tadi bilang tidak percaya. Kenapa masih mau pergi lihat? Anak yang dipanggil Xiaogang itu sembunyi di balik kakeknya sambil bertanya. Kakek tersenyum pahit. Siapa tahu kalau ternyata itu benar. Kalau memang benar, Xiaogang kita tidak perlu sengsara lagi. Kakek ikut aku saja. Kakek sudah tidak bisa jalan jauh. Tidak bisa pergi ke kota Jie. Kakek bisa bertahan hidup melewati kerusuhan hari ini sudah syukur. Percakapan kakek cucu itu didengar Sang Xiaomei tanpa melewatkan satu kata pun. Dia memiringkan kepala memandang tubuh mereka yang tinggal tulang berbalut kulit itu. Memandang baju mereka yang lusuh. Lalu memandang tangan kakek yang menggenggam erat tangan Xiaogang. Tiba-tiba dia tidak tahan lagi melihatnya. Dia memalingkan muka. 2 tetes air mata panas jatuh. Dia menangis. Kamu kenapa? Gadis kecil suku rubah yang tidak beralas kaki itu mendongak bertanya kepada Sang Xiaomei. Tidak ada apa-apa. Matanya kemasukan pasir. Sang Xiaomei mengatur napasnya. Tidak mau kehilangan muka di depan anak kecil. Kakak, kamu bilang iblis itu memang sehebat itu. Dia bisa datang menyelamatkan kita tidak? Gadis kecil itu banyak sekali pertanyaannya. Di jalanan yang sekacau ini semua orang saling ketakutan.
Tapi dia masih membayangkan iblis akan datang menyelamatkan mereka. Dia tidak akan datang. Sudah jangan dipikirkan. Sang Xiaomei dengan tegasnya menjawab gadis kecil itu. Tidak mau menyisakan sedikit pun ruang untuk berilusi. Tapi kata-kata itu justru membuat Xiaogang yang ada di sebelah marah. Xiaogang mendongak memelototi Sang Xiaomei dengan tidak puas. Dengan keras dia membantah. Kamu salah. Iblis pasti datang. Dia pasti datang menyelamatkan kita. Lihat ini jimat iblis yang diberikan nenek dukun kepadaku. Selama aku punya jimat ini, aku berada di bawah perlindungan iblis. Selama aku dalam bahaya, dia akan muncul. Sang Xiaomei melihat jimat yang dipegangnya dengan penuh sayang di telapak tangan itu. Itu hanya selembar kain yang ada bordir gambar wajah iblis. Xiaogang sudah jelas ditipu nenek dukun. Anak-anak ini mungkin adalah satu-satunya orang di kota Matsushita yang masih menyimpan harapan tentang masa depan. Karena itulah mereka percaya kata-kata nenek dukun. Kamu sudah ditipu nenek dukun itu. Lain kali lebih hati-hati. Jangan sampai ditipu uangnya lagi. Sang Xiaomei berkata jujur kepada Xiaogang. Xiaogang justru sampai menangis terprovokasi olehnya. Sambil menangis terseduh-seduh dia meraung-raung. Bohong, bohong, kamu pembohong besar. Dia pasti datang menyelamatkan kita. Iblis adalah utusan dewa, dia akan membawa cahaya kepada semua orang. Dewa yang datang membawa cahaya bagi semua orang. Sang Xiaomei terpaku seketika, dia tidak pernah menyangka, dirinya ternyata sudah menjadi dewa di mata orang-orang yang menderita ini. Tapi sekarang nyawanya pun sudah hampir habis. Dewa semestinya seperti apa, rela berkorban demi orang lain, menebarkan keselamatan bagi semua makhluk. Sang Xiaomei takut akan kematian. Tapi di saat itu, tiba-tiba dalam hatinya muncul sebuah keyakinan yang mampu mengalahkan bayangan kematian. Teriakan Xiaogang menarik perhatian dua orang pasukan anjing taring. Kakek Xiaogang langsung siaga tinggi menarik Xiaogang ke balik tubuhnya. Dia jelas sudah siap mengorbankan dirinya. Tuan, anak kecil tidak tahu apa-apa. Kalau mau tangkap, tangkap saja aku. Kakek Xiaogang melihat pasukan anjing taring mengulurkan tangan ke arah Xiaogang. Dia berlutut di kaki pasukan anjing taring memohon agar mereka melepaskan Xiaogang. Tapi pasukan anjing taring hanya menginginkan Xiaogang. Mereka menendang kakek Xiaogang ke satu sisi. Lalu mencengkeram kedua lengan Xiaogang dari kiri dan kanan. Sang Xiaomei yang ada di sebelah mereka dengan diam-diam mengepalkan tinjunya dengan amarah. Setelah ditangkap, reaksi pertama Xiaogang bukan ketakutan, melainkan menggenggam jimatnya erat-erat dan berteriak keras. Tuan Iblis, tolong selamatkan aku. Hahaha, bodoh, iblis itu apa? Dia datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pasukan anjing taring di sebelah kanannya tanpa belas kasihan menamparkan pipi Xiaogang sekali. Sampah kecil, otakmu sudah rusak ya, omong kosong nenek dukun itu pun kamu percaya. Iblis itu sama seperti kamu, tidak lebih dari sampah yang hanya bisa berpura-pura. Begitu, katanya sampah itu bisa membunuh orang hanya dengan sekali serangan. Itu juga bohong. Sang Xiaomei tiba-tiba bertanya dari sampingnya dengan nada yang dingin menyeramkan. Tentu bohong. Kalau memang benar, aku justru mau dengar suaranya itu seberapa keras. Suara tawa angkuh pasukan anjing taring itu tiba-tiba berhenti. Satu bunyi redam terdengar. Di bagian jantungnya muncul sebuah lubang besar. Lalu satu bunyi redam lagi. Di dada pasukan anjing taring yang satu lagi pun muncul sebuah lubang besar. Jalanan sedang sangat kacau. Dua bunyi redam itu hampir tidak ada yang mendengar. Tapi orang-orang di sekitar semuanya menyaksikan pemandangan yang ganjil itu. Mereka juga melihat pistol hitam yang tergenggam di tangan Sang Xiaomei. Dia memasang peredam suara di pistolnya. Suara tembakan tidak begitu keras. Setelah dua tembakan itu, pasukan anjing taring lain yang ada di sekitar tidak ada yang tertarik ke sana. Ini juga berkat para manusia binatang di sekitar yang dengan sengaja berkerumun menutup pandangan ke arah Sang Xiaomei dan dua pasukan anjing taring yang sudah tergeletak.
Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan pasukan anjing taring. Tapi mereka mau melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk melindungi pahlawan mereka. Xiaogang yang tiba-tiba dilepaskan langsung terpaku. Dia menatap Sang Xiaomei dengan polos. Sang Xiaomei mendengus sekali. Dengan tidak mau mengalah dia berkata kepadanya. Kamu memang ditipu nenek dukun. Kamu pegang jimat itu aku pun tidak bisa mendengarmu. Tapi kamu mendengar aku. Xiaogang berkata dengan tidak mengerti. Kali ini aku kebetulan sedang ada di sampingmu. Baru saja aku mendengarnya. Gadis kecil suku rubah yang selalu memegangi tangan Sang Xiaomei mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang di sana. Kamu adalah iblis itu ya? Sang Xiaomei menggaruk kepalanya. Bisa dibilang begitu, tapi aku tidak sehebat yang kalian ceritakan itu. Begitu dia mengakuinya, semua wajah manusia binatang yang mengerumuni mereka tiba-tiba memancarkan kilau yang luar biasa. Seperti di tengah bencana yang akan menenggelamkan semuanya, mereka tiba-tiba melihat secercah cahaya. Dengan kompak mereka melemparkan dua pasukan anjing taring yang sudah tidak bernyawa itu ke dalam sumur. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Xiaogang kali ini sudah gembira sekali. Dia mengerumuni Sang Xiaomei dengan mata penuh harap. Terus-terusan bertanya. Kenapa kamu tidak tampak seperti yang diceritakan? Kamu bisa berubah wujud tidak? Kamu benar-benar punya ilmu iblis yang bisa menghancurkan tembok. Bisa juga menghancurkan lumbung koin geng Matahari Merah di kota Matsushita. Mereka sudah mengambil uang kakek. Juga mengambil uang orang-orang lain. Sang Xiaomei setiap kali pasti dibungkam oleh pertanyaan anak-anak setengah besar. Pertanyaan mereka setiap satu menyentuh hati. Sang Xiaomei tidak suka membual. Dia hanya bisa menjawab, aku bisa berubah wujud. Soal uang nanti kita bicarakan. Apa yang bisa aku lakukan akan aku lakukan untuk kalian. Tapi aku pun tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Kemampuan berpikirnya memang tidak lebih banyak dari anak kecil. Hanya saja dirinya sendiri tidak menyadari hal itu. Tadinya semua keadaan untuk sementara masih aman. Sampai Zizi dan yang lainnya menemukan mereka kembali. Alasan kenapa Zizi bisa terpisah dari Sang Xiaomei tadi begitu cepat, bukan karena arus kerumunan yang terlalu deras. Melainkan karena King Li menarik-narik tangannya. King Li yang mengira sudah mendapat momen terbaik untuk melarikan diri, menarik Zizi ke pinggir jalan dan berkata, mereka sudah tercerai dari kita. Kita cepat kabur sekarang. Kamu bicara apa? Dialah yang menyelamatkanmu. Zizi sampai terpana oleh kelakuannya itu. King Li melihatnya jelas-jelas berpihak kepada Sang Xiaomei. Matanya kembali berubah mengerikan. Kenapa kamu begitu menyukai orang seperti itu? Orang seperti apa? Dia kenapa? Tanpa dia kamu sudah mati. Zizi sudah mulai menyesal mengapa tadi dia menyelamatkan King Li dari tempat bibiding. King Li ini jalan pikirannya benar-benar lain dari yang lain. Entah dia merasa dirinya tinggi di mana. Dia bilang pikiran Sang Xiaomei kotor dan sikapnya murahan. Tidak tahu artinya setia dan menjaga kesucian diri. Tidak layak disebut apa-apa. Evaluasi King Li terhadap Sang Xiaomei sangat di luar dugaan Zizi. Tapi juga tidak membuatnya terkejut. King Li adalah sesukunya. Dia tumbuh besar mendengar semua omong kosong ini sejak kecil. Bagaimana Zizi tidak tahu apa maksud King Li? Kamu mengerti artinya setia dan menjaga kesucian. Kalau begitu apa rencanamu sekarang? Zizi tiba-tiba bertanya kepada King Li sambil tertawa. King Li dengan penuh keyakinan menjawab. Kita diam-diam kabur keluar kota. Setelah keluar kota kita cari tempat yang baik untuk hidup bersama. Aku akan merawat kamu dengan baik. Untuk kamu aku akan mengabdikan seluruh hidupku. Kalau aku bilang aku tidak tertarik kepadamu. Bahkan melihatmu sedetik pun aku tidak mau. Kamu mau mati untukku. Menghadapi orang gila, satu-satunya cara adalah menjadi lebih gila. Kata-kata Zizi berhasil menghentikan khayalan King Li. Cinta yang dipaksakannya kepada Zizi dihancurkan oleh Zizi dengan tegas. King Li tidak berkata apa-apa lagi. Tapi Zizi tidak membiarkannya begitu saja. Kamu tidak mencintai aku. Kamu tidak setia dan menjaga kesucian.
King Li yang selalu membanggakan betapa murni dan sucinya perasaannya, kali ini justru terpana tidak tahu mau berbuat apa. Berkali-kali dia bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa dia sanggup mati demi orang yang dicintainya. Tapi saat Zizi benar-benar memintanya mati, satu langkah pun dia tidak berani melangkah maju. Dia tidak menyadari kemunafikannya sendiri. Dia hanya bisa menempatkan dirinya di puncak moral tertinggi sambil mengkritik orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Munafik. Zizi menjatuhkan vonis terakhir kepada King Li. Dan sepenuhnya melepaskannya. Dalam hatinya Zizi sudah memikirkan Sang Xiaomei. Dia menerobos kerumunan dan mencari ke arah tempat tadi mereka terpisah. King Li yang masih belum menyerah tetap mengikuti di belakangnya. Zizi mengandalkan nalurinya dan mencari ke arah pinggir jalan di depan. Kali ini nalurinya sangat tepat. Bayangan Sang Xiaomei dengan cepat muncul dalam pandangannya. Nyonya. Entah kenapa, baru sekejap tidak bertemu saja, Zizi tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dengan sangat alami dia berteriak ke arah Sang Xiaomei. Satu panggilan nyonya itu pun sama-sama didengar dengan jelas oleh King Li. Zizi hanya akan memanggil satu orang dengan sebutan nyonya. Iblis. Saat itu Sang Xiaomei samar-samar mendengar seseorang memanggilnya. Baru saja dia berbalik melihat, King Li yang ada di belakang Zizi langsung seperti orang gila. Sambil menunjuk ke arah Sang Xiaomei dia berteriak dengan sekuat tenaga kepada pasukan anjing taring yang sedang menangkapi orang. Itu iblis. Cepat tangkap dia, tangkap dia. Teriakan King Li itu seperti petir di siang bolong yang memekakkan telinga. Jalanan yang tadinya ribut tiba-tiba menjadi sunyi dengan cara yang sangat aneh. Semua orang berhenti melangkah dan serentak menoleh memandang ke arah Sang Xiaomei. Termasuk pasukan anjing taring yang tadinya sedang menangkapi dan menggigit orang sembarangan di jalanan. Zizi berbalik. Dengan amarah yang membara dia memelototi King Li. Dia sama sekali tidak menyangka King Li bisa sejahat itu. Di mataku hanya ada kamu. Cintaku kepada kamu adalah yang paling nyata. Kenapa kamu lebih memilih dia dan tidak mau aku? King Li sama sekali tidak menyesal. Dia masih merasa dirinya tidak bersalah. Yang bersalah adalah Zizi dan Sang Xiaomei. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa cintanya yang begitu menggebu justru dibuang seperti debu. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zizi lebih memilih akrab dengan perempuan kotor itu daripada mau dekat dengannya. Yang paling menggelikan adalah, Sang Xiaomei jelas-jelas tidak melakukan apapun yang salah. Hanya dengan terus terang membicarakan urusan seperti itu saja. Di mata King Li dia sudah menjadi makhluk yang paling kotor dan hina. Ketidakwarasannya yang tidak punya peri kemanusiaan itu mendorong Sang Xiaomei ke dalam jurang. Dan juga mendorong para manusia binatang yang melindungi Sang Xiaomei ke dalam jurang. Para pasukan anjing taring yang mendengar kata iblis semuanya serentak memasang ekspresi serius dan merebahkan diri rendah ke tanah. Mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh mereka lalu melangkah berat-berat mengepung ke arah Sang Xiaomei. Dalam sekejap, seluruh pasukan anjing taring yang ada di kota semuanya berdatangan menuju satu arah yang sama. Bahkan Kawashima dan Wu Yu yang tubuhnya terlumuri cat itu pun, begitu anak buahnya melaporkan iblis muncul di kota Matsushita, keduanya langsung bangkit terkejut dan segera meluncur ke lokasi kejadian. Saat ini Zizi hanya dipenuhi oleh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Dia menyesal kenapa tadi membawa King Li ikut. Di matanya King Li adalah orang bodoh yang tidak bisa diselamatkan. Pengidap sindrom waham, sementara iblis adalah seseorang yang penuh akal strategi dan memiliki ilmu yang menembus langit. Dialah sosok yang bisa menyelamatkan seluruh kerajaan binatang dari api dan air. Nyonya. Zizi sudah tidak sudi mengucapkan satu kata pun lagi kepada King Li. Dia sudah membulatkan tekad, apapun yang terjadi ke depannya, dia akan berjalan bersama Sang Xiaomei. Hidup atau mati bersama, dia merasa dirinya melakukan ini bukan karena cinta yang dangkal. Melainkan karena dia dan Sang Xiaomei adalah kawan seperjuangan yang bertempur bahu-membahu. Iblis yang berwajah jelek dan suka membunuh tanpa berkedip itu, ternyata sudah menjadi dewa di mata semua warga. Hanya dengan kemampuannya sendiri dia telah membebaskan kota Jie.
Membangun dunia baru di mana semua orang bisa makan kenyang, berpakaian hangat, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang dipandang rendah. Namun sosok seperti itu pada akhirnya hanyalah seorang perempuan yang penakut dan mudah menangis serta lemah hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nyawanya sudah hampir habis. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia di hadapan senjata-senjata manusia berbentuk manusia yang mengerikan itu? Tapi saat dia melihat anak kecil yang sudah kehilangan segalanya, menggenggam jimat iblis yang sudah lusuh itu sambil memandangnya seperti memandang pahlawan yang pasti akan menyelamatkannya dari segala bahaya. Warga yang tidak bisa menguasai nasibnya sendiri itu, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, tetap berusaha sekuat tenaga melindungi pahlawan yang ada di dalam hati mereka. Di saat itu Sang Xiaomei tidak lagi ragu-ragu. Dia melangkah cepat ke arah pasukan anjing taring yang garang itu. Dia menoleh kepada warga di belakangnya dan kepada Zizi. Lalu tersenyum dengan tulus. Mungkin kali ini dia sudah tidak lagi sendirian. Tepat saat pasukan anjing taring mengepung ke arah Sang Xiaomei, Zizi tiba-tiba seperti induk ayam melindungi anak ayamnya. Dia melindungi Sang Xiaomei ke belakang tubuhnya. "Kamu minggir." Sang Xiaomei melihat keadaan sudah tidak bisa dibalik. Dia pun tidak mau lagi menghindar. Tapi Zizi tidak mau minggir. "Ini semua salahku. Akulah yang menyeretmu." Manusia itu sulit ditebak seperti air laut yang sulit diduga dalamnya. "Aku tidak menyalahkanmu." Sang Xiaomei sekarang tidak ada pikiran untuk berdebat soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Sambil tetap waspada mengawasi pasukan anjing taring di sekelilingnya, pikirannya berputar memikirkan cara menghadapi pasukan anjing taring itu. Setelah dipikir-pikir dari segala sudut, dia memutuskan untuk langsung bertindak sepenuhnya. Dia mengorbankan 5 poin nyawa. Di ruang penyimpanannya dia menukarkan sebuah mobil off-road bertenaga tinggi pilihan terbaik. Dengan mobil ini, dia bisa memasukkan semua orang yang ingin dia lindungi ke dalamnya. Lalu mengemudikan mobil itu untuk menerjang semua pasukan anjing taring yang merajalela itu. Dari reaksi mereka terlihat jelas bahwa pasukan anjing taring itu pun sedikit segan kepadanya. Gerakan mereka sangat lambat. "Minggir!" Sang Xiaomei dengan tegas mendorong Zizi ke samping dan menyeruak ke depan kerumunan. Semua manusia binatang yang telah menjadi korban pasukan anjing taring semuanya menatap ke arah Sang Xiaomei. Mereka sedang menunggu sebuah keajaiban. Keajaiban yang hanya bisa diberikan oleh Sang Xiaomei. Itu dia, rupanya dia orangnya. Cairan hijau beracun di tubuhku ini pasti perbuatannya. Wu Yu sudah tiba di lokasi. Setelah mengenali Sang Xiaomei sebagai pramusaji di gedung hiburan itu, amarahnya tidak bisa dibendung lagi. Tanpa menunggu pasukan anjing taring bergerak duluan, dia langsung menerjang ke arah Sang Xiaomei. Wu Yu bertubuh tinggi besar dan kekar. Berdiri di depan Sang Xiaomei seperti sebuah gunung yang menjulang. Dia mengulurkan tangan hendak mencekik leher Sang Xiaomei. Tapi tangan yang sudah terulur itu langsung dicegat oleh Zizi yang ada di sampingnya. Zizi dengan gerakan secepat kilat membanting Wu Yu ke tanah. Tulang-tulang seluruh tubuh Wu Yu hampir rontok semua dari kerasnya bantingan. Dia menggeliat-geliat di tanah cukup lama baru bisa bangkit. Saat dia menyadari bahwa yang membantingnya ternyata adalah Jiao Ren yang tadi menari meliuk-liuk di atas panggung gedung hiburan, ekspresi wajahnya sangat luar biasa menariknya. Dia adalah manusia binatang yang paling jago bertarung di kota Matsushita. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang Jiao Ren? Wusan yang tidak terima langsung mengambil ancang-ancang, memasang kuda-kuda, lalu menyerang Zizi lagi. Kali ini Zizi dengan satu gerakan yang sama mengkaramkannya ke tanah lagi. Bahkan kali ini satu kakinya menginjak di atas tubuh Wusan, tidak membiarkan dia bangkit. Sang Xiaomei yang menyaksikan dari sisi merasa bulu kuduknya berdiri. Rupanya Zizi punya tenaga sebesar ini. Kemampuan silatnya setinggi ini. Sebelumnya dia tidak tahu sama sekali. Wusan baru tiba di lokasi tepat saat melihat Wu Yu diinjak di bawah kaki Zizi. Ini adalah anak satu-satunya yang dimilikinya. Lututnya langsung lemas dari ketakutan. Dia berlutut di hadapan Zizi. "Tuan besar, tolong jangan sakiti putraku."
Wusan orang yang tidak punya belas kasihan saat menyakiti orang lain, baru merasakan paniknya sendiri saat giliran menimpa keluarganya. Bebaskan mereka pergi. Aku akan ampuni dia. Zizi dengan dingin mengancam Wusan. Wusan mengangguk-angguk cepat. Kamu bebaskan putraku dulu. Semua bisa dibicarakan. Semua bisa dibicarakan. Ayah, jangan hiraukan aku. Wu Yu masih saja mau gagah-gagahan. Zizi tidak banyak bicara. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Wu Yu sekali dengan sangat keras. Seketika itu juga Wu Yu memuntahkan darah dan langsung menjadi sangat patuh. Cepat bebaskan mereka. Tatapan mata Zizi seperti pisau beracun yang mengandung ancaman. Terus menatap Wusan tanpa berkedip. Saat itu, tidak ada satupun orang yang hadir di sana bisa mengaitkan lagi Zizi dengan Jiao Ren yang malam tadi menari penuh pesona di atas panggung. Cara bertindaknya terlalu kejam dan dominan. Seperti dewa maut yang sudah membunuh tak terhitung banyaknya orang. Semua orang bisa membayangkan betapa sengsaranya nasib Wu Yu kalau Wusan tetap tidak mau membebaskan mereka. Wusan sudah ketakutan sampai nyalinya hilang. Tidak berani lagi mempermainkan Zizi. Dengan sedikit wibawa yang masih tersisa dia membentak pasukan anjing taring yang ada di belakang untuk membuka jalan bagi Sang Xiaomei dan yang lainnya. Sang Xiaomei meski tidak percaya urusan bisa semulus ini, dia pun tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu. Dia hanya mengamati sampai sejauh mana kemampuan Zizi sebenarnya. Memahami batas kemampuan Zizi adalah hal yang sangat penting bagi Sang Xiaomei juga. Cepat pergi. Jangan pikirkan aku. Zizi mendorong Sang Xiaomei ke arah pintu gerbang kota. Sang Xiaomei justru berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Bahkan dengan sedikit bosan dia memberitahu Zizi. Aku kapanpun bisa kabur. Dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa menangkapku. Lalu kenapa kamu masih belum kabur juga? Zizi seolah baru teringat bahwa Sang Xiaomei memang punya kemampuan itu. Dirinya tidak perlu khawatir tentang dia sama sekali. Demi warga kota Matsushita ini, aku tidak bisa kabur. Sang Xiaomei menepuk bahu Zizi sambil berkata demikian. Zizi terdiam. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya tindakannya yang tadi hendak menyelamatkan Sang Xiaomei itu. Sang Xiaomei tidak pernah butuh diselamatkan oleh siapapun. Justru dunia ini yang banyak butuh diselamatkan olehnya. Jangan biarkan mereka pergi. Bunuh semua orang. Saat itu Kawashima membawa lebih banyak lagi pasukan anjing taring tiba di lokasi. Wusan yang mendengar anaknya terancam langsung bergegas menghambur ke arah kaki Kawashima sambil memeluk kakinya dan memohon. Tuan Kawashima, Yuer masih ada di tangan mereka. Tolong demi diriku, biarkan mereka melepaskan Yuer. Kawashima mendongak memandang Wusan dari atas seperti memandang semut kecil. Dirinya sendiri yang tidak becus. Mati ya sudah. Tuan, kamu tidak bisa begini. Tuan, kami sudah mengikutimu, berlari ke depan berlari ke belakang hanya menuruti perintahmu selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak boleh tidak peduli kepada kami. Kesabaran Kawashima sudah habis. Dia memberikan isyarat kepada pasukan anjing taring di sampingnya. Pasukan anjing taring yang menerima perintah langsung mengulurkan tangan ke arah Wusan. Wusan belum sempat kabur. Kerak, lehernya langsung dipatahkan oleh pasukan anjing taring. Ayah! Wu Yu yang masih berada di bawah kaki Zizi mengeluarkan jeritan yang memilukan. Zizi pun dengan tepat waktu mengangkat kakinya. Membiarkan dia merangkak ke arah Wusan. Sang Xiaomei terlihat biasa saja di luar. Tapi dalam hatinya dia berpikir, pantas saja ini orang yang bisa melatih pasukan anjing taring seperti itu. Kawashima jauh lebih tidak punya rupa manusianya dibandingkan pasukan anjing taring sekalipun. Dia membunuh orang bahkan tanpa alasan. Jadi kamu adalah iblis itu. Katanya kamu sangat hebat, bisa membunuh orang hanya dengan sekali serangan. Kenapa sekarang kamu begitu tenang saja? Kawashima juga mengenali Sang Xiaomei sebagai pramusaji yang malam tadi mempermainkannya. Tapi demi menjaga muka, dia berpura-pura ini adalah pertama kalinya dia melihat Sang Xiaomei.
Sambil pura-pura berbicara santai, satu tangannya memberi isyarat kepada pasukan anjing taring untuk mengepung Sang Xiaomei. Menurutmu kenapa aku begitu tenang? Sang Xiaomei tidak suka menjawab pertanyaan. Dia balik melempar pertanyaan itu kepadanya. Kawashima tertawa dingin. Kurasa, bahkan kamu bisa membunuh 10 orang sekaligus pun, sebelum kamu terkena gigitan pasukan anjing taring, tidak mungkin kamu bisa membunuh mereka semua. Menurutmu begitu tidak? Kamu benar, pasukan anjing taringmu terlalu banyak. Aku tidak mungkin bisa menghabisi mereka semua. Sang Xiaomei sangat setuju dengan perkataannya. Berarti kamu hanya bisa menunggu mati. Hehe. Kawashima tertawa semakin kejam, seolah itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Yang tidak dia sangka, Sang Xiaomei justru ikut tertawa. Belum tentu. Apakah kamu punya cara untuk menghadapi pasukan anjing taringku? Hanya dengan kemampuanmu saja. Mereka adalah senjata ampuh yang sudah aku latih bertahun-tahun. Di seluruh geng Matahari Merah pun mereka sudah sangat terkenal. Tapi Sang Xiaomei sama sekali tidak terlihat takut. Malah dia menampilkan sebuah senyum yang penuh penghinaan. Kawashima melihat senjata paling kebanggaannya dipandang sedemikian rendah oleh Sang Xiaomei. Keinginannya untuk menyuruh pasukan anjing taring mencabik-cabik leher Sang Xiaomei sudah tidak terbendung lagi. Kawashima melempar satu isyarat. Pasukan anjing taring yang paling dekat dengan Sang Xiaomei langsung memperlihatkan taringnya dan menerjang ke arah Sang Xiaomei. Sang Xiaomei mengangkat tangan dan menembak sekali. Pasukan anjing taring yang sedang melompat ke udara itu seketika jatuh ke tanah. Di dadanya ada lubang besar. Langsung mati di tempat. Setelah pemandangan itu terjadi, semua pasukan anjing taring yang tadinya terus mengepung ke arah Sang Xiaomei langsung semuanya ketakutan dan mundur-mundur terus. Rupanya mereka pun takut mati. Tidak ada yang boleh mundur. Gigit dia sampai mati. Gigit dia sampai mati. Kawashima sudah tidak bisa lagi berpura-pura. Sambil memekik dengan sekuat suaranya dia mengeluarkan perintah mati. Sang Xiaomei pun tidak mau kalah. Dia balik satu tangan ke atas. Di depannya tiba-tiba muncul sebuah benda yang sangat besar dan menakjubkan. Ini apa? Ini, monster. Xiaogang penuh rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Dia bersembunyi di luar kerumunan sambil bertanya kepada kakeknya. Kakek Xiaogang memeluk Xiaogang erat-erat. Dengan mata yang sudah tidak terlalu terang lagi dia berkata. Sepertinya seekor naga. Sang Xiaomei membuka pintu mobil itu dan berkata kepada Zizi dan yang lainnya. Naik. Zizi meski sama seperti Xiaogang yang tidak tahu sama sekali benda besar apa yang ada di depannya, tapi dia sangat menuruti kata-kata Sang Xiaomei. Dia duduk di kursi penumpang sesuai contoh yang ditunjukkan Sang Xiaomei. Kawashima saat itu mulai menyadari ada yang tidak beres. Sang Xiaomei sambil dengan tenang menembaki pasukan anjing taring yang menerobos paling depan. Sambil berkata kepada gadis kecil suku rubah. Cepat bawa Xiaogang dan kakeknya naik sekalian. Tepat saat gadis kecil suku rubah itu dengan penuh ketegangan berhasil membantu mendorong kakek cucu Xiaogang naik ke mobil, King Li tiba-tiba melompat keluar. Dengan lantang dia mendorong gadis kecil itu ke satu sisi dan berkata dengan sangat merasa berhak. Ini tempat dudukku, kamu minggir. Gadis kecil itu tidak punya tenaga untuk menandingi King Li. Dia didorong keras sampai jatuh cukup jauh ke tanah. Langsung setelah itu beberapa pasukan anjing taring serentak menerjang ke arahnya. Sang Xiaomei menarik napas tajam dari terkejut. Dengan panik dia meneriaki gadis kecil itu. Awas! Dia menembak habis-habisan ke arah pasukan anjing taring yang menerjang ke arah gadis kecil itu. Tapi jumlah mereka benar-benar terlalu banyak. Masih terus bermunculan pasukan anjing taring yang menerjang ke arah gadis kecil itu. Tolong aku, Tuan Iblis tolong aku. Gadis kecil itu dengan wajah ketakutan luar biasa berteriak memohon pertolongan kepada Sang Xiaomei. Tepat saat Sang Xiaomei sudah kehabisan cara, Zizi tiba-tiba mendorong pintu mobil terbuka. Dengan satu tendangan dia menjatuhkan pasukan anjing taring yang sudah membuka mulut hendak menggigit leher gadis kecil itu. Lalu dengan 3-2 gerakan,
dia mengusir mundur semua pasukan anjing taring yang menindas gadis kecil itu. Setelah itu dia membuka pintu belakang mobil. Dengan satu tangan dia menarik King Lee turun dari mobil. Dengan tangan lainnya dia mendorong gadis kecil itu masuk ke dalam mobil. King Lee membelalakkan matanya dengan keterkejutan. Sampai sekarang dia masih berpikir Zizi adalah sesukunya. Sesuku pasti diutamakan di atas orang dari suku lain. Kita sama-sama Jiao Ren. Kamu tidak bisa meninggalkan aku begini. Kalau kamu melakukan ini, seluruh suku Jiao Ren. Zizi tidak memberi dia satu kata pun sebagai jawaban. Dengan wajah yang sama dinginnya dia melempar King Lee keluar. Lalu berbalik naik ke mobil. Gerakannya tuntas sempurna dalam satu rangkaian. Sang Xiaomei langsung mengunci pintu dan menutup jendela mobil. Dia diam-diam menghembuskan napas lega. Sambil mensyukuri Zizi yang rela mengorbankan ikatan sesukunya demi melindungi orang yang benar, dia juga terpana dengan kemampuan bereaksi Zizi yang luar biasa itu. Pria ini memiliki kemampuan bertarung yang sama sekali tidak sesuai dengan wajahnya. Sang Xiaomei menyadari bahwa Zizi sebenarnya sama sekali tidak perlu diselamatkan darinya. Dengan kemampuan silatnya, kabur dari gedung hiburan itu bukanlah masalah sama sekali. Di luar mobil, King Lee dengan sangat cepat digigit oleh pasukan anjing taring yang mengerubunginya di tangan dan kakinya. Warna kulitnya terlihat langsung berubah menjadi kehijauan dengan mata telanjang. Daging di tubuhnya disedot habis oleh pasukan anjing taring dengan cepat. Tidak tersisa apapun. Cunyu Zizi, sebelum ajal menjemputnya, dengan susah payah mulutnya terdengar seperti mengucapkan nama Zizi. Zizi sama sekali tidak bergeming. Kepalanya pun tidak menoleh sedetik pun. Di dalam mobil, selain Sang Xiaomei, semua orang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap rumah kecil yang muncul begitu saja milik Sang Xiaomei itu. Termasuk Zizi. Mereka sesekali meraba sini, sesekali meraba sana. Terutama kakek Xiaogang yang tidak hentinya bergumam. Rumah ini bagus. Tidak ada angin yang masuk. Kursinya cukup empuk, hanya sedikit kecil. Tuan Iblis, sekarang kita harus bagaimana? Apa kita menunggu di dalam rumah kecil ini sampai pasukan anjing taring pergi? Xiaogang dengan wajah penuh antusias duduk di kursi belakang. Sambil berpegangan di sandaran kursi Sang Xiaomei, dia mendongak bertanya. Bukan hanya Xiaogang yang berpikir begitu. Zizi pun berpikir sama. Dia meraba sini, meraba sana. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Rumah kecil ini terlihat sangat kokoh. Pasukan anjing taring pasti tidak bisa mendobraknya. Kita duduk tenang saja di dalam. Tunggu sampai mereka bubar baru kita keluar. Sang Xiaomei mendengar mereka berbicara dan merasa sangat lucu. Kawashima dan pasukan anjing taring, setelah kebingungan sesaat di awal, perlahan-lahan juga menyadari bahwa benda itu tidak lain adalah sebuah rumah kecil. Iblis membawa orang-orang itu bersembunyi di dalamnya. Seperti kura-kura yang sembunyi di dalam cangkangnya. Tujuannya agar pasukan anjing taring tidak bisa menangkap mereka. Aku tadinya pikir hanya kura-kura yang suka bersembunyi di cangkangnya. Rupanya iblis pun suka bersembunyi di cangkang. Kawashima melihat Sang Xiaomei sembunyi di dalam cangkang lalu duduk diam tidak bergerak di dalamnya. Dia menduga Sang Xiaomei sudah kehabisan jurus. Dengan sengaja dia meledek. Sang Xiaomei memandangi cangkangnya sebentar. Bukan hanya tidak marah, malah dalam hatinya dia menertawakan bangsa pulau itu yang tidak pernah melihat dunia yang lebih luas. Melihat Sang Xiaomei tidak bergerak sama sekali, bangsa pulau itu mengira sudah bisa membaca batas kemampuannya. Langsung dia merasa tenang. Dia melambaikan tangan ke arah pasukan anjing taring yang ada di sebelah kiri mobil itu. Pasukan anjing taring bertubuh pendek yang ada di sebelah kiri badan mobil Sang Xiaomei langsung melompat naik ke atas kap mesin. Sang Xiaomei memperhatikan. Dia membawa sebatang besi di tangannya. Sepertinya dia hendak menghancurkan kaca mobilnya. Bagaimana ini? Dia mau hancurkan jendelanya. Xiaogang panik sambil terus menepuk-nepuk bahu Sang Xiaomei. Sang Xiaomei hanya membalasnya dengan satu kalimat. Duduk yang baik. Xiaogang tidak menuruti perkataan Sang Xiaomei untuk duduk dengan baik.
Karena dia tidak bisa mengerti apa hubungannya antara dia duduk baik atau tidak dengan pasukan anjing taring yang mau menghancurkan jendela. Sampai Sang Xiaomei menyalakan mesin mobil. Satu injakan kaki ke gas. Lalu satu rem mendadak yang langsung membanting pasukan anjing taring yang ada di kap mesin itu sampai terlempar jauh. Barulah Xiao Gang mengerti apa hubungannya. Karena saat Sang Xiaomei menggerakkan mobilnya itu, dirinya pun karena efek inersia terguncang ke depan dan ke belakang di dalam mobil. Bahkan Zizi pun karena rem mendadak itu tubuhnya terlontar ke depan cukup jauh. Bergerak, bergerak. Dia bergerak. Rumah ini bisa bergerak. Ini benar-benar rumah yang bisa berpindah tempat. Para manusia binatang yang menonton dari luar semuanya membelalakan mata terkejut. Mereka membuang rasa takut terhadap pasukan anjing taring ke belakang kepala. Berebutan maju ke depan, semuanya ingin menyaksikan langsung bagaimana cara rumah iblis itu bergerak. Xiao Gang dan gadis kecil suku rubah di dalam mobil bahkan lebih antusias dari para manusia binatang di luar. Xiao Gang sampai berteriak gembira sambil menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Rumah ini bergerak, geraknya sangat cepat, begini berarti kita tidak perlu berjalan kaki lagi. Bisa biarkan rumah ini membawa kita pergi kemana saja. Gadis kecil suku rubah yang selama ini tampil sangat tenang dan dewasa, sekarang pun tidak bisa menyembunyikan rasa gembira dan takjubnya. Dengan penuh semangat dia bertanya kepada Sang Xiaomei. Sang Xiaomei mengangguk. Memang bisa begitu. Berarti kita bisa langsung biarkan rumah ini membawa kita keluar dari kota Matsusita. Zizi pun seperti anak kecil. Dengan tidak bisa menahan rasa antusias dia bertanya kepada Sang Xiaomei. Sang Xiaomei tersenyum. Memang itu yang sudah aku rencanakan dari tadi. Kita tidak bisa tergigit oleh pasukan anjing taring. Satu-satunya cara adalah pergi dari kota Matsusita dengan naik mobil. Naik mobil. Jadi ini adalah kereta kudamu. Zizi sangat cepat menangkapnya. Iya, ini kereta kudaku. Istimewa bukan? Sang Xiaomei sambil menepuk-nepuk setir mobil memamerkan mobilnya kepada Zizi seperti orang yang punya mobil mewah. Ini adalah mobil yang dia beli dengan harga 5 poin nyawa. Kalau sampai tidak bisa mengisi ulang nyawa, ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya mengemudikan mobil. Tepat saat itu, semua pasukan anjing taring bangsa pulau sudah terkumpul semua di luar. Entah apa yang ada di pikiran bangsa pulau itu. Dia malah memerintahkan pasukan anjing taring untuk mengangkat mobilnya. Sang Xiaomei wajahnya langsung hitam. Dia mengakui itu memang satu cara yang bisa dilakukan. Dia tidak bisa terus bertindak pasif. Satu injakan kaki ke gas kembali dia menggerakkan mobilnya. Kali ini Sang Xiaomei tidak langsung menghentikan mobilnya, melainkan langsung menerjang ke arah pasukan anjing taring yang berlari mengejar mereka. Lalu seperti menabrak karung-karung goni. Para pasukan anjing taring itu buk-buk-buk satu demi satu semuanya terlempar keluar. Yang nahas masuk ke bawah ban mobil bahkan tergilas sampai tidak karuan. Kawashima menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Dia akhirnya menyadari betapa hebatnya rumah kecil Sang Xiaomei itu. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan pasukan anjing taring pun bukan tandingannya. Benda bagus. Kawashima tiba-tiba ingin menguasai rumah kecil yang luar biasa itu untuk dirinya sendiri. Dia bahkan sudah mulai membayangkan betapa kalahnya Pusung dan yang lainnya dibandingkan dirinya kalau dia memiliki senjata sehebat ini. Tuan Iblis, berhenti dulu. Melihat pasukan anjing taring berlarian menghindar dari mobil Sang Xiaomei dengan ketakutan, Kawashima langsung membalik tampangnya menjadi sangat ramah dan mau-mau melayani. Bahaya sudah mereda, Sang Xiaomei dengan santai menghentikan mobilnya. Melalui jendela mobil dia bertanya kepada Kawashima. Kamu mau apa? Kawashima tersenyum lebar seperti pedagang nakal. Aku ingin bertransaksi denganmu, Tuan Iblis. Lihat, kita sebenarnya tidak punya permusuhan yang tidak bisa diselesaikan. Kamu boleh pergi membawa suamimu yang Jiao Ren itu. Aku tidak menghalangi. Kita bicara baik-baik saja. Kamu suruh semua pasukan anjing taringmu membunuhku tapi kamu bilang tidak menghalangi. Sang Xiaomei tidak sedikit pun memberi muka.
langsung membongkar kata-katanya di tempat. Kamu mau apa sebenarnya? Bilang saja langsung. Aku ingin rumah kecilmu itu. Aku bisa menukarnya dengan pasukan anjing taringku. Sang Xiaomei mengejeknya dengan hidung. Siapa yang mau pasukan anjing taringmu? Mereka ini sekumpulan manusia berbentuk manusia tapi tidak punya kemanusiaan. Selain membantai warga biasa, apalagi gunanya mereka? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah aku memberikan sesuatu kepadamu. Kamu bisa membuat semua pasukan anjing taring ini lenyap semuanya. Kawashima berkata ringan saja, tapi Sang Xiaomei mendengarnya sampai hatinya berguncang. Para pasukan anjing taring yang berdiri di dekat mobil itu pun semuanya tubuhnya langsung bergetar hebat. Dengan tatapan tidak percaya mereka memandang ke arah Kawashima. Di mata mereka ada ketakutan, tapi tidak ada yang memohon-mohon. Karena mereka tahu Kawashima selama ini memang selalu begitu. Bagi dia, sesuatu yang sudah tidak berguna lagi akan disingkirkannya tanpa ragu-ragu. Sama seperti perlakuannya kepada Wusan. Hanya saja tidak menyangka giliran itu datang juga untuk mereka secepat ini. Belum sempat Sang Xiaomei berbicara, Xiaogang sudah berkata dengan penuh kebencian sambil menggertakkan giginya. Tuan Iblis, bunuh mereka. Tolong bunuh mereka semua. Mereka sudah membunuh banyak orang. Ayah ibuku pun dibunuh oleh mereka. Sang Xiaomei menoleh memandang Xiaogang. Sangat ingin menjelaskan kepadanya bahwa dalang di balik pembunuhan ayah ibunya sebenarnya adalah Kawashima. Tapi anak kecil memang anak kecil. Mereka tidak bisa melihat masalah sedalam itu. Kawashima melihat ada peluang. Dia berbalik menghasut dua orang anak di dalam mobil itu. Kalian juga sangat ingin pasukan anjing taring mati bukan? Beritahu Tuan Iblis. Benar tidak? Benar, aku mau mereka mati. Mau mereka semua mati abis. Xiaogang dengan gigi gemeretak penuh kebencian. Sikapnya seperti ingin membunuh sendiri semua pasukan anjing taring itu dengan tangannya. Aku bisa membuat mereka semua langsung mati. Asalkan kamu minta Tuan Iblis menyerahkan rumah kecil itu kepadaku. Kawashima masih terus menghasut Xiaogang. Xiaogang yang sudah dicengkeram dendam hampir saja langsung bersuara. Tapi tiba-tiba sebuah tamparan dari kakeknya mendarat di pipinya. Kakek Xiaogang dengan tegas menegur Xiaogang. Anak kecil mengerti apa, bagaimana seharusnya sikap yang tepat, Tuan Iblis sudah punya pertimbangannya sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Xiaogang ditampar sampai kepalanya pusing. Langsung tersadar, dia tidak berani banyak bicara lagi. Sambil menggerutu pelan dia bersandar ke lengan kakeknya. Otak Sang Xiaomei berputar dengan cepat. Dia tidak pernah membayangkan dirinya akan terjebak dalam situasi seperti ini. Menukar mobil dengan nyawa semua pasukan anjing taring. Ini bukan soal layak atau tidaknya, tapi soal bisa atau tidaknya dilakukan. Apa yang dikatakan Xiaogang tadi benar. Dosa-dosa yang dilakukan pasukan anjing taring ini sudah layak mereka mati 100 kali. Dan selama mereka mati, Kawashima yang kehilangan cakar dan taringnya pun tidak akan lagi menjadi ancaman. Membunuh mereka bisa menyelamatkan semua warga kota Matsushita. Sama seperti dulu di kota Jie. Tanpa 7 iblis pembasmi sebagai andalan, geng Matahari Merah pun runtuh dengan sendirinya. Tepat saat Sang Xiaomei masih dalam kebimbangan, seseorang yang tidak terduga tiba-tiba muncul. Jenderal Jiaoren itu bersumpah seumur hidup tidak akan jatuh cinta, tapi terpaksa menikah dengan iblis perempuan yang suka pria tampan dan berwajah mengerikan itu. Hanya karena tugasnya adalah menyelidiki segala sesuatu tentang wilayah iblis dan melaporkan rahasianya serta ilmu-ilmunya kepada Raja Jiaoren. Yang tidak disangka, di tengah pergaulan hari demi hari itu dia justru jatuh tersungkur. Wajah asli Nyonya Iblis ternyata adalah perempuan paling cantik yang pernah dia lihat. Ditambah lagi hatinya yang penuh belas kasih tapi tangannya bertindak sekeras petir. Maka Zizi yang tadinya berdiri teguh di pihak sukunya sendiri, timbangan dalam hatinya pun mulai berubah jernih. Di dalam diri Nyonya Iblis itu dia melihat sebuah kemungkinan baru. Kemungkinan yang tidak hanya bisa menyelamatkan suku Jiaoren, tapi juga bisa melindungi seluruh suku binatang selamanya agar tidak dianiaya bangsa lain.
Jadi, baru saja tadi, setelah menyaksikan sendiri kemampuan Sang Xiaomei, Kawashima malah mengusulkan untuk sendiri memusnahkan pasukan anjing taring. Asalkan bisa mendapatkan mobil off-road Sang Xiaomei. Tapi tepat saat itu, seseorang yang tidak terduga tiba-tiba muncul di sana. Tidak boleh. Tuan tidak boleh melakukan transaksi seperti itu. Pasukan anjing taring adalah tulang punggung kota Matsushita. Tanpa mereka, geng Matahari Merah Tuan pun akan ikut lenyap. Aoki muncul lagi. Dia adalah satu-satunya wakil komandan yang pernah menyaksikan sendiri Sang Xiaomei membebaskan kota Jie. Dia setia kepada geng Matahari Merah. Dan sangat segan kepada Sang Xiaomei. Sayangnya jabatannya terlalu kecil dan suaranya terlalu ringan. Kawashima tidak pernah menaruh perhatian pada perkataannya apalagi mau mempercayainya. Kamu mengerti apa? Pasukan anjing taring sudah kalah. Aku telah menguasai kota Matsushita ini bertahun-tahun dengan mengandalkan apa? Mengandalkan pilihan. Aku Kawashima selalu hanya menginginkan yang terkuat. Kawashima menatap dengan penuh nafsu ke arah mobil Sang Xiaomei. Demi menghentikan Aoki yang mengganggu rencananya, dia mendorong Aoki sampai terpental jauh. Aoki sudah mulai putus asa. Dengan tidak menyerah dia masih mencoba memohon kepada Kawashima. Tuan tidak boleh bertransaksi dengan iblis. Tuan pasti akan sangat merugi. Kawashima tidak mau mendengar apa yang dia katakan. Dia berbalik memandang Sang Xiaomei. Tuan Iblis, selama kamu mengangguk setuju, aku akan membuat semua pasukan anjing taring lenyap semuanya. Transaksi ini sangat menguntungkan. Sang Xiaomei dengan tenang memandang keluar jendela mobil. Selain pasukan anjing taring yang berjaga penuh siaga, semua manusia binatang yang lain sedang berharap dia bisa menyetujui transaksi ini. Mereka sudah terlalu lama ditindas oleh pasukan anjing taring. Pasukan anjing taring telah merenggut orang-orang yang mereka sayangi, merampas harta mereka, dan menghancurkan kebahagiaan mereka. Mereka semua ingin pasukan anjing taring mati. Aku setuju. Sang Xiaomei menggenggam setir mobil dengan erat. Dengan susah payah dia mengangguk sekali. Meski dia tahu semua pasukan anjing taring itu layak mati, meminta dia mengangguk saja untuk mengakhiri nyawa sebanyak ini, bagi dirinya tetap merupakan sesuatu yang sangat kejam. Kawashima mendengar dia setuju, senangnya bukan main. Tuan Iblis, kamu lihat baik-baik. Sebagai tanda kesungguhanku, aku bunuh dulu setengah dari pasukan anjing taring sebagai pembukaan. Kawashima bertepuk tangan. Para prajurit geng Matahari Merah tiba-tiba mengepung semua pasukan anjing taring dari dalam lingkaran. Kalau Sang Xiaomei tidak menyetujui transaksi ini, para prajurit ini tadinya memang sudah Kawashima siapkan untuk menangani dirinya. Kawashima kembali mengayunkan tangannya. Para prajurit serentak melemparkan ke udara segumpal asap berwarna merah. Para pasukan anjing taring yang tertutup asap itu tiba-tiba kesulitan bernapas. Kedua bola mata mereka menonjol keluar. Kulit di tubuh mereka pun mulai membusuk. Tidak lama kemudian, tubuh mereka meleleh menjadi genangan darah dan menghilang begitu saja. Sang Xiaomei tidak berani menatap keluar. Dia menundukkan kepala, pandangannya tertuju pada setir mobil. Tapi suara jeritan meregang nyawa dari para pasukan anjing taring itu tetap saja menembus kaca jendela mobil dan masuk ke telinganya. Tepat saat hatinya kacau balau dan tidak tahan menyalahkan diri sendiri, terdengar sebuah suara di telinganya. Mereka memang layak mati, tidak ada hubungannya denganmu. Sang Xiaomei menoleh memandang Zizi yang mengucapkan kata-kata itu.